بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Ananda, bagaimana kabarnya hari ini? Kaifa halukunna? Semoga Ananda dalam keadaan yang sehat, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan Ananda kemudahan dan kelancaran dalam aktivitas sehari-hari, termasuk dalam belajar. Amin. Ananda, jangan lupa sebelum kita memulai belajar, kita terlebih dahulu membaca doa. Mari Ananda, kita baca sama-sama doa belajar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Hari ini insya Allah kita akan belajar buku tematik 3 tema 6 subtema 4 penghematan energi. Untuk pembelajarannya yaitu kita akan belajar pembelajaran 1 dan 2. Hari ini adalah hari pertama kita belajar subtema 4, yaitu tentang cara untuk menghemat energi. Pada pembelajaran 1 dan 2 kita akan belajar yaitu pembelajaran 1 pertama kosakata atau istilah penghematan energi, kedua ciri-ciri teknik sambung yaitu menempel dan menjahit, ketiga cara menentukan luas satuan tidak baku. Selanjutnya pada pembelajaran 2 yaitu pertama contoh kewajiban penghematan energi, kedua, informasi penghematan energi, ketiga, gerak melompat, memutar, dan mengayun. Pertama, kita akan belajar kosakata atau istilah penghematan energi. Kita akan membaca teks yang akan menyampaikan informasi yang berkaitan dengan penghematan energi. Untuk teksnya yaitu berjudul menghemat energi. Penggunaan energi alternatif bertujuan untuk menjaga ketersediaan energi. Kita harus ikut serta menjaga ketersediaan energi. Kita harus hemat dalam menggunakan energi. Ada banyak cara untuk menghemat energi. Kalian dapat mulai dari diri kalian sendiri. Misalkan menggunakan air dan listrik secukupnya, berjalan kaki atau naik sepeda jika bepergian dalam jarak dekat, naik kendaraan umum jika bepergian jauh. Menghemat energi untuk menjaga ketersediaannya. Menghemat energi juga menjaga lingkungan agar tetap sehat. Rumah Melani sangat bersih dan asri. Banyak tanaman di halaman rumah. Setiap sore Melani menyirami tanaman. Pada pagi hari, keluarga Melani membersihkan rumah. Semua jendela dibuka agar cahaya matahari dapat masuk ke dalam rumah. Pepohonan di halaman rumah Melani sangat subur. Pepohonan membuat teduh lingkungan. Pepohonan membuat udara di sekitarnya bersih. Jendela dan lubang angin di rumah Melani banyak. Jendela dan lubang angin berguna untuk keluar masuk udara. Selain itu, rumah Melani menjadi terang pada pagi dan siang hari.
Cahaya matahari dapat masuk melalui jendela dan lubang angin. Udara di dalam rumah selalu terjaga kebersihannya. Lingkungan menjadi sehat, lingkungan menjadi sejuk. Rumah Melani tidak memerlukan pendingin ruangan. Dengan demikian, keluarga Melani ikut menjaga ketersediaan energi. Keluarga Melani menghemat penggunaan energi listrik. Biaya listrik di rumah Melani murah. Jadi Ananda, dalam energi memang ada energi alternatif sebagai pengganti untuk bahan bakar minyak atau BBM. Tetapi energi alternatif pun juga harus dihemat. Jadi BBM dan energi alternatif tetap harus dihemat dalam penggunaannya. Contoh berhemat energi yaitu kita bisa menggunakan air dan listrik secukupnya, berjalan kaki atau naik sepeda jika pergi dalam jarak dekat, naik kendaraan umum jika bepergian jauh. Kita juga bisa belajar dari Melani. Melani memiliki cara-cara untuk menghemat energi. Sekarang kita akan latihan soal berdasarkan teks yang kita baca. Ada 3 soal. Pertama, sebutkan hal-hal yang dilakukan keluarga Melani untuk menghemat energi. Yaitu Melani membuka jendela dan pintu pada pagi sampai sore, atau tadi disampaikan di teksnya pagi dan siang, agar cahaya matahari masuk dan tidak memerlukan pendingin udara. Juga memiliki tanaman di halaman rumah. Jadi karena Melani membuka pintu dan membuka jendela, maka cahaya matahari masuk. Melani tidak perlu menyalakan lampu, dan udara pun juga banyak masuk ke dalam rumah. Karena pintu dan jendela dibuka, udara pun bisa masuk. Selain itu, tanaman di halaman rumah Melani juga sejuk, jadi tidak memerlukan pendingin udara. Yang kedua, sebutkan manfaat menghemat energi. Manfaat menghemat energi yaitu untuk menjaga ketersediaan energi dan menjaga lingkungan agar tetap sehat. Karena jika kita menghemat energi, energi tidak akan cepat habis. Kita akan membantu untuk menjaga ketersediaan energi, dan lingkungan pun sehat karena tidak ada pembakaran fosil. Jadi tidak ada pencemaran udara. Yang ketiga, mengapa menanam pohon termasuk kegiatan menghemat energi? Pohon membuat sejuk, jadi jika kita menanam pohon, kita tidak memerlukan pendingin udara. Selain itu, jika kita memiliki pohon, kita bisa menanam sayuran. Kita bisa mendapatkan sayur atau buah-buahan, sehingga kita bisa mendapatkan salah satu sumber energi berupa makanan. Selanjutnya kita akan belajar ciri-ciri teknik sambung, yaitu menempel dan menjahit. Ananda bisa belajar dalam pembuatan kincir angin. Untuk cara pembuatannya Ananda bisa lihat di buku cetak halaman 134 sampai 135. Pada pembuatan kincir angin, Ananda akan menemukan teknik sambung, menempel, dan menjahit. Nanti Ananda bisa lihat ada lingkaran bulat di kincir anginnya, itu akan menyatukan antara kertas yang satu dengan kertas yang lain. Di sanalah Ananda akan menemukan teknik sambungnya, yaitu dengan menempel. Selanjutnya kita akan belajar cara menentukan luas satuan tidak baku.
Sebelumnya kita sudah pernah belajar satuan baku dan satuan tidak baku pada resep membuat kue, yaitu saat semester 1. Untuk satuan baku contohnya sentimeter, meter, milimeter, dan seterusnya. Anda bisa menemukannya di tangga satuan. Selain satuan baku, juga ada satuan tidak baku. Pada resep yang kita pelajari, yaitu satuan tidak baku, contohnya adalah sebutir telur, setengah sendok garam, 1 sendok teh. Itu adalah contoh satuan tidak baku. Untuk satuan tidak baku juga ada segitiga sama sisi, segitiga 6 beraturan, persegi. Ini digunakan untuk mengukur, jadi karena ukurannya tidak pasti atau bukan dari tangga satuan, maka disebut satuan tidak baku. Untuk soalnya, Ananda bisa lihat, yaitu kita akan mencari keliling dan luas. Ananda bisa melihat ada gambar korek api. Untuk panjangnya yaitu 5 batang korek api. Panjangnya yaitu 5 korek api yang ada di atas ya Ananda. Di atas dan di bawahnya itu adalah panjang. Lalu lebarnya yang mana? Lebarnya Ananda bisa lihat korek apinya berada di kanan. Ini adalah lebar kertasnya, yaitu ketika diukur 4 batang korek api. Sekarang kita akan mencari tahu kelilingnya, yaitu caranya 5 batang korek api yang di atas ditambah 5 batang korek api yang ada di bawah. Kemudian di kanannya 4 batang korek api ditambah 4 batang korek api di kirinya. Jadi kalau keliling itu Ananda berarti keseluruhan atas, kanan, bawah, kiri. Jadi keliling kertasnya itu disebut keliling. Kita hitung, karena 5-nya ada 2 dan 4-nya ada 2, berarti dikali masing-masing 2. 2 dikali 5 karena 5-nya ada 2, ditambah 2 dikali 4 karena 4-nya ada 2, sama dengan 2 dikali 5 sama dengan 10, ditambah 2 dikali 4 sama dengan 8. 10 ditambah 8 sama dengan 18 batang korek api. Jadi untuk menemukan kelilingnya yaitu dibutuhkan 18 batang korek api. Selanjutnya kita akan mencari tahu luasnya. Setelah mengetahui keliling, kita dapat menghitung luas dengan menggunakan persegi satuan. Ananda bisa lihat, untuk menghitung luas, kita akan menghitung dengan persegi satuan. Persegi satuan ini adalah satuan tidak baku. Kita akan hitung, luasnya sama dengan 5 dikali 4. 5-nya dari mana? 5-nya dari persegi yang ada di atasnya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 persegi satuan. Kemudian 4-nya 1, 2, 3, 4. Ada 4 persegi satuan. Kemudian kita kalikan. 5 dikali 4 sama dengan 20. 20 persegi satuan. Sekarang ada tugas. Tugasnya ada di halaman 136 sampai 137. Nomornya ada 2 nomor, 2 sampai 3. Untuk cara mengerjakannya, Ananda cukup menghitung luasnya. Jadi kelilingnya tidak ya Ananda, cukup luasnya saja. Cara mengerjakannya, Ananda bisa melihat di kotak merah yang sudah Ustazah berikan. Jangan lupa 5 dikali 4-nya didapatkan dari sini. 5 kali 4 didapatkan dari yang Ustazah beri tanda panah. Kita hitung persegi satuannya. Nanti tinggal dikalikan.
Kalau Ananda ingin membuktikan bahwa hasilnya memang 20, Ananda tinggal menghitung jumlah kotak, jumlah persegi satuan yang ada. Coba Ananda hitung persegi satuan yang biru dengan kuning itu totalnya ada berapa? Totalnya ada 20 kotak. Selanjutnya kita akan belajar contoh kewajiban penghematan energi. Ananda bisa melihat ada tabel 4.1 perilaku pemborosan dan saran perbaikannya. Kita memiliki kewajiban untuk menghemat energi. Kita memiliki hak dalam menggunakan energi, namun kita memiliki kewajiban. Kewajibannya adalah menghemat energi. Sekarang kita akan mengetahui contoh perilaku pemborosan dalam energi dan bagaimana cara untuk memperbaikinya. Pertama, perilaku pemborosan membiarkan lampu tetap menyala pada siang hari. Saran perbaikan yang bisa kita lakukan adalah mematikan lampu pada siang hari. Jadi jangan kita biarkan lampu tetap menyala pada siang hari. Kalau siang hari kelihatan ruangan yang ada di rumah, jadi kita tidak perlu menyalakan lampu. Kemudian yang kedua, contoh perilaku pemborosan adalah menyalakan 2 lampu pada satu ruangan. Maka saran perbaikannya kita cukup menyalakan 1 lampu saja. Yang ketiga, perilaku pemborosan dengan menyiram tanaman sambil bermain air. Saran perbaikan yang bisa kita lakukan adalah menyiram tanaman sesuai keperluan. Jadi kalau sudah selesai menyiram, kita langsung matikan airnya. Selanjutnya yang keempat, membiarkan kipas menyala sebelum ke sekolah. Misalnya Ananda menggunakan kipas, kemudian Ananda ingin ekskul misalnya. Ekskul, kemudian Ananda belum matikan kipasnya. Maka seharusnya yang perlu kita perbaiki mematikan kipas sebelum ke sekolah. Selanjutnya yang terakhir, perilaku pemborosan membiarkan air menyala walaupun sudah penuh. Saran perbaikannya adalah kita mematikan air jika wadah air sudah penuh. Jadi jangan dibiarkan menyala kalau sudah penuh. Selanjutnya kita akan belajar informasi penghematan energi. Hemat merupakan salah satu pengamalan sila kelima Pancasila. Contoh butir pengamalannya adalah tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan. Jadi Ananda, jika kita hemat, salah satunya yaitu hemat dalam energi adalah bukti pengamalan Pancasila yang kelima. Apa itu hemat? Contoh butir pengamalannya adalah tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan. Jadi walaupun kita memiliki energi yang bisa kita gunakan, kita membayar listrik, tapi kita tidak boleh bersikap boros. Ananda bisa lihat ada gambar anak-anak. Apakah pendapat kalian tentang perilaku anak pada gambar di atas? Melanie dan adiknya menonton tayangan yang sudah di-download orang tuanya, yaitu tayangan menghafal doa. Melanie sama adiknya senang sekali menonton tayangan doanya. Tapi Ananda bisa lihat saat menonton TV, ternyata tadi Melanie dengan adiknya mendengarkan audio Al-Quran, mendengarkan murotal. Murotalnya tidak didengarkan, tapi tetap dinyalakan. Kemudian air pun lupa dimatikan, padahal airnya sedang tidak digunakan. Lalu Ananda bisa lihat ruangan padahal terlihat cerah karena
Jendela sudah dibuka dan kondisinya pada siang hari. Jadi ruangan di rumah terlihat. Tetapi Melanie dengan adiknya menyalakan lampu. 2 lampu, 3 lampu, 3 lampunya dinyalakan. Padahal tidak perlu menyalakan lampu karena cukup menggunakan cahaya matahari. Ini adalah contoh perilaku yang tidak hemat dalam energi. Ini adalah contoh yang bersikap boros. Kita tidak boleh meniru Melanie dan adiknya. Selanjutnya, kita akan belajar gerak melompat, memutar, dan mengayun. Pada gerakan ini, kita akan menemukan gerak-gerakan dalam melompat, memutar, dan mengayun. Yang pertama, melompat sambil mengayun lengan ke kiri dan ke kanan. Berikut ini adalah cara melakukannya. Jadi yang pertama kita akan belajar melompat sambil mengayun lengannya ke kiri dan ke kanan. Anda bisa lihat langkah-langkahnya adalah: pertama, berdiri tegap sambil memegang bola. Letakkan bola tepat di depan dada. Jadi tubuhnya tegap, tangannya memegang bola, bolanya tepat di depan dada. Kedua, angkatlah kaki kiri sambil mengayunkan tangan ke sebelah kanan. Jadi kaki kirinya diangkat. Ini kalau Ananda posisinya seperti mengikuti gambar, kakinya kaki kiri yang di sini ya Ananda. Memang kalau kita lihat dari sini itu adalah kaki kanan. Tapi kalau kita membalikkan tubuh kita, yang benar adalah posisi kaki kirinya di sini. Angkatlah kaki kiri sambil mengayunkan tangan ke sebelah kanan. Jadi tangannya di arah sebaliknya, yaitu tangannya ke kanan. Selanjutnya, angkatlah kaki kanan sambil mengayun. Kaki kanannya sambil mengayun. Lakukan sesuai dengan hitungan yang disampaikan oleh guru. Jadi contohnya Ustazah bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya yang kedua, gerakan memutar badan sebelah kanan. Jadi kita akan memutar badan yang di bagian kanan. Cara melakukannya yaitu pertama, berdiri tegap, badan dalam posisi tegap. Kemudian yang kedua, jalan di tempat dimulai dengan kaki kiri. Untuk tangannya sama ya Ananda dengan posisi yang tadi, yaitu berdiri tegap, lalu letakkan bola tepat di depan dada. Selanjutnya, jalan di tempat dimulai dengan kaki kiri. Kaki kiri, tapi jalan di tempat. Jalan di tempat, mulainya dengan kaki kiri. Setelah itu pada hitungan keempat, jadi dihitung 1, 2, 3, 4. Ketika hitungan keempat, putarlah badan menghadap ke belakang. Sudah menghadap ke belakang, dilanjut pada hitungan kelima, jalanlah di tempat kembali, dimulai dengan kaki kiri. Jadi jalan lagi hitungan kelima. Pada hitungan ke-8, putarlah badan menghadap depan kembali. Jadi dihitung 5, 6, 7, 8. Ketika 8, balik ke depan. Jangan lupa kakinya juga jalan di tempat. Selanjutnya sudah menghadap ke depan. Jangan lupa lakukan sesuai hitungan yang disampaikan oleh guru. Selanjutnya, yang terakhir adalah gerakan kombinasi. Berikut ini adalah cara melakukannya. Pertama, berdiri tegap sambil memegang bola. Letakkan bola tepat di depan dada. Jadi untuk memulai semua gerakannya, gerakan 1, 2, dan 3 ini, posisi badan tegap semua, kemudian bolanya di depan dada semua. Jadi semuanya sama ya Ananda untuk memulai gerakannya. Selanjutnya kita lanjutkan kembali. Gerakan pertama, melompat ke sebelah kiri.
Gerakan pertama, melompat sebelah kiri. Angkatlah kaki kiri sambil mengayunkan tangan dan badan ke kanan. Jadi saat di gerakan pertama melompat dulu ke sebelah kiri, melompat ke kiri. Terus angkat kaki kirinya sambil mengayunkan tangan dan badan ke kanan. Selanjutnya, gerakan kedua, melompat ke sebelah kanan. Tadi melompat ke kiri, sekarang melompat ke kanan. Gantian untuk angkat kakinya, yang diangkat adalah kaki kanan sambil mengayunkan tangan dan badan ke kiri. Jadi ini sebaliknya dari gerakan B. Gerakan ketiga, melompat ke sebelah kiri. Angkatlah kaki kiri sambil mengayunkan tangan dan badan ke kanan. Jadi gerakan ketiganya, melompat ke kiri, angkat kaki sambil mengayunkan tangan dan badan ke kanan. Ini gerakan yang sama dengan B ya Ananda. Jadi setelah B, C kebalikannya, D kembali lagi gerakan B. Gerakan keempat, putarlah badan menghadap ke belakang. Jadi setelah gerakan keempat, yaitu gerakan keempatnya memutar badan menghadap ke belakang. Lakukan gerakan secara berulang. Untuk gerakan kombinasi ini adalah kombinasi gerakan melompat sambil mengayun lengan ke kiri dan ke kanan, dan gerakan memutar badan sebelah kanan. Ini adalah kombinasi gerakan yang pertama tadi kita pelajari dan yang kedua. Selanjutnya, jangan lupa ada tugas, yaitu tugas matematika mengukur luas. Kita akan menghitung luas. Untuk tugasnya ada di halaman 136 sampai 137. Dua nomor 2 sampai 3. Selanjutnya untuk tugas yang kedua, yaitu Ananda latihan soal subtema 3 pilihan ganda yang ada di halaman 125 nomor 1 sampai 5. Kemarin alhamdulillah kita sudah selesai subtema 3, tapi kita belum latihan soal. Ananda bisa latihan soal, jangan lupa ini juga tugas kedua. Jadi ini juga adalah tugas, nanti Ananda bisa foto juga untuk tugas keduanya. Jadi jangan lupa dikirimkan ya Ananda, walaupun ini subtema 3, tapi ini adalah tugas hari ini. Alhamdulillah sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Semoga yang kita pelajari tadi Ananda bisa memahaminya dan menambah pengetahuan juga di dalamnya. Jangan lupa kita berupaya untuk menghemat energi. Demikian kita tutup dengan doa. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, selamat belajar Ananda, selamat mengerjakan tugasnya. Semoga Allah memberikan Ananda kemudahan dalam mengerjakan tugas. Insya Allah, jika sudah selesai tugasnya, sudah boleh istirahat. Jangan lupa tilawati dan tahfiznya juga disetor ya Ananda. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.